hari ini Alan akan mencoba membahas tentang seorang karakter dari Prancis, yaitu Gilles de Rais. Gilles de Rais ini merupakan seorang kesatria serta bangsawan dari Britania, Anjou dan Paitou. Dia juga merupakan seorang wakil ketua menemani gadis tercinta Joan d'Arc yang merupakan seorang pahlawan dari Perancis. Dia ini awalnya tuh dikenal dengan reputasinya yang seorang wakil itu yang perperangan, dan akhirnya keyakinannya sebagai pembunuh berantai diakui. Ya, reputasinya berubah, yang awalnya baik jadi buruk, yang awalnya pahlawan jadi pembunuh berantai. Dia ini merupakan seorang anggota dari House of Montmorency-Laval. Gilles de Rais tumbuh di bawah asuhan kakek dari pihak ibu dan meningkatkan kekayaannya melalui pernikahan. Dia ini mendapatkan bantuan dari Duke, seorang pangkat bangsawan. Duke ini merupakan pangkat bangsawan, Duke of Brittany, dan diterima di pengadilan Prancis dari 1427 hingga 1435. Selain itu, Rais juga menjabat sebagai tentara Prancis dan bertempur bersama Jean d'Arc melawan Inggris dan sekutunya Burgundy selama perang 100 tahun, di mana ia diangkat menjadi Marsekal Prancis. Pada tahun 1434 atau berdekatan 1434-1435, ia pensiun dari kehidupan militer, menghabiskan kekayaannya dengan mengadakan pertunjukan teater yang luar biasa dari komposisinya sendiri. Dia dituduh berkecimpungan dalam ilmu gaib. Setelah 1432, Rais dituduh terlibat serangkaian pembunuhan anak dengan korban yang mungkin berjumlah ratusan. Pembunuhan itu akhirnya berakhir pada tahun 1440 ketika perselisihan kekerasan dengan seorang pendeta menyebabkan penyelidikan gerejawi mengungkap kejahatan itu dan mengaitkannya kepada Rais. Di persidangan, orang tua dari anak-anak yang hilang yang hilang di daerah sekitarnya serta sekutu Rais sendiri dijatuhi hukuman bersaksi. Intinya mereka tuh bersaksi bahwa Rais pembunuhnya, dan Rais dijatuhi hukuman mati hukuman mati gantung pada Nantes pada 26 Oktober 1440. Rais diyakini inspirasi cerita rakyat Prancis yang bernama Bleu Bard yang pertama kali direkam pada tahun 1967. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang masa mudanya. Itu tuh tadi anggapnya informasi awal. Gilles de Rais lahir pada tanggal yang tidak diketahui, mungkin pada akhir 1405, dari pasangan Guy de Montmorency dan Marie Caron di kastil keluarganya di Campbell-sur-Loire. Setelah kematian ayah ibunya pada tahun 1415, Gilles dan adiknya René de la Suze ditempatkan pada pengawasan kakeknya, Jean de Charon. Charon adalah seorang perencana yang berusaha mengatur pernikahan Gilles yang berusia 12 tahun dengan Jean Paina yang berusia 14 tahun. Jadi ini biasa. Pada zaman dahulu tuh sepertinya sudah biasa ya pernikahan di bawah umur. Jean Paina ini merupakan seorang pewaris terkaya di Normandia. Ketika rencananya gagal, dia gagal untuk menyatukan anak itu dengan Beatrice de Rohan, keponakan Duke of Brittany. Pada tanggal 30 November 1420,
Crown benar-benar meningkatkan kekayaan cucunya dengan menikahinya dengan Catherine the Third dari Brittany, pewaris Lavenda dan Python. Anak tunggal mereka, Mary, lahir pada tahun 1433 atau 1434. Berikutnya ialah ke karir militer. Kan Giles ini pernah ya itu bertarung dengan Jane Eyre. Sekarang kita akan membahasnya. Dalam beberapa dekade setelah Perang Sungkesi Britain 1341 sampai 64, 1341 sampai 1064, faksi yang dikalahkan yang dipimpin oleh Oliver Doughboys, Pangeran Petitfier, terus berkomplot melawan Adipati Wangsa Montfort. Faksi Blois awalnya menolak melepaskan klaimnya untuk memerintahkan Kadipaten Brittany, telah menahan Adipati John keempat karena melanggar perjanjian Guranda. Jean de Caron berpihak pada Wangsa Montfort. Setelah dibebaskan, Jean de Caron dan cucunya Giles de Rais diberi penghargaan atas jasa baik dan penting mereka dengan dikasih hiban tanah murah hati yang diubah menjadi hadiah uang. Pada tahun 1425, Rais muncul pada rombongan Raja Charles di Saumur. Charles berapa kayaknya? Charles ke-8 atau ke-7 ya. Charles ke-8 atau ke-7 di Saumur, tetapi ia mungkin telah diperkenalkan ke istana sebelum tanggal ini. Pada pertempurannya untuk Chattanooga dulu dia membunuh atau menahan Count Inggris Blackburn. Dari tahun 1427 hingga 1435, Rais menjabat sebagai komandan di Angkatan Darat Kerajaan, membedakan dirinya karena keberaniannya di medan perang selama pembaruan perang 100 tahun. Pada tahun 1429 ini adalah pertama kalinya Giles de Rais bertemu dengan bertarung dengan sang darah John of Arc. Dalam beberapa kampanye melawan Inggris dan sekutu Burgundia, ia hadir bersama John di pengepungan Inggris di Orleans dicabut. Ketika pengepungan Inggris di Orleans dicabut pada 17 Juli 1429, Rais adalah salah satu dari 4 bangsawan yang dipilih untuk kehormatan membawa ampula suci dari biara Saint-Remy ke Notre Dame de Reims untuk penabiasan Charles Raja tadi sebagai Raja Prancis. Pada hari yang sama ia diresmikan sebagai Marskal Prancis. Setelah pengepungan di Orleans, Rais diberikan hak untuk menambahkan perbatasan senjata di kerajaan. Surat-surat yang dipatenkan yang mengizinkan pameran itu mengutip pelayanannya yang sangat tinggi dan terpuji, bahaya besar yang telah ia hadapi dan banyak prestasi berani lainnya. Sedangkan pada bulan Mei 1431, sang darah Jean de Arc dibakar di tiang pancang di Rouen. Jean de Caron, kakek dari Rais, meninggal pada November 1434. Dalam isyarat politik untuk menandai ketidaksenangannya dengan pengeluaran sembrono, Rais atas kekayaannya yang dikumpul dengan hati-hati meninggalkan pedangnya dan berlindung di dadanya pada adik laki-laki Rais yang bernama René de Lessuze. Hari ini lanjut dengan pembunuhan berantai anak-anaknya. Dalam pengakuannya,
Rais mengatakan bahwa dia melakukan serangan pertamanya terhadap anak-anak pada musim semi 1432 serta musim semi 1433. Pembunuhan pertama terjadi pada Chamonix Sorloyer. Namun tidak ada catatan tentang mereka yang selamat. Tak lama setelah itu, Rais pindah ke Macau, di mana menurut pengakuannya dia membunuh atau memerintahkan untuk dibunuh sejumlah besar anak-anak, tetapi tidak pasti setelah dia menyodomi mereka. Kasus penjamretan dan pembunuhan pertama yang didokumentasikan menyangkut seorang anak laki-laki yang berusia 12 tahun yang bernama Jordan, seorang magang di Gulamu Hilaret yang berbulu. Sepupu Rais, Gilles de Rais dan Roger de Bricouville meminta pemilik bulu untuk meminjamkan anak laki-laki itu kepada mereka dan untuk membawa pesan ke Marseille. Dan ketika Jordan tidak kembali, kedua bangsawan itu langsung memberitahu pemilik bulu yang bertanya bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan anak laki-laki itu dan menyarankan dia telah dibawa oleh pencuri di Pateus untuk dibuat menjadi halaman. Dalam biografi Rais 1971, Jean Bernadette menceritakan bagaimana anak-anak yang jatuh ke tangan Rais dihukum mati. Alan akan mencoba membacakan ini. Anak itu dimanjakan dan mengenakan pakaian yang lebih baik daripada yang pernah ia kenal. Malam itu dimulai dengan pesta hidangan dan minum berat, terutama Hippocrates yang bertindak sebagai stimulan. Anak laki-laki itu kemudian dibawa ke ruang atas di mana hanya Giles dan lingkaran terdekatnya yang diperbolehkan masuk. Di sana dia dihadapkan dengan sifat sebenarnya dari situasinya. Kejutan yang ditimbulkan pada bocah itu merupakan sumber kesenangan awal dari Giles. Pengawal Rais, Tiana Cordillon, yang dikenal sebagai Poitou, adalah kaki tangan dalam banyak kejahatan yang dilakukan oleh Rais, dan bersaksi bahwa Gilles de Rais menelanjangi anak itu dan menggantungnya pada tali dari kayu untuk menjaganya menangis, kemudian melakukan di perut atau paha anak itu. Jika korbannya laki-laki, dia akan menyentuh menurunkan korban. Rais menghibur anak itu dan meyakinkan bahwa dia hanya ingin bermain dengannya. Bermain-main. Sungguh. Rais kemudian membunuh anak itu setelah melakukan atau menyuruh anak itu dibunuh oleh sepupunya, Gilles de Sille. Poitou atau pengawal lain bernama Henriette. Para korban dibunuh dengan cara dipenggal lehernya, dipotong-potong atau dipatahkan lehernya dengan tongkat, pedang pendek tebal bermata dua disebut abaquerman, disimpan di tangan untuk pembunuhan. Poitou lebih lanjut bersaksi bahwa Rais kadang-kadang melecehkan para korban, baik itu laki-laki atau perempuan, sebelum melukai mereka di lain waktu. Setelah korban digorok di tenggorokan atau dipenggal kepalanya, menurut Poitou, Rais meremehkan para korban dan dengan terlibat dalam aktivitas sodom dengan anak tersebut telah lebih banyak kesenangannya dalam mempermalukannya dirinya dengan cara ini daripada menggunakan
dengan cara yang normal. Aduh, jadikan lanjut aja lah ke percobaan dan eksekusi. Pada tanggal 15 Mei 1440, Rais menculik seorang ulama. Kali ini berbeda. Ini langsung ulama. Wow, ulama Kristen ya. Pendeta selama perselisihannya di gereja Saint Etienne de Mermorte. Tindakan tersebut mendorong penyelidik oleh Uskup Nantes, di mana bukti kejahatan Rais lalu terungkap. Pada tanggal 29 Juli, Uskup merilis temuannya dan ia kemudian memperoleh kerjasama dengan penuntun dari mantan penyelundup Rais, John Clifford, adipati dari Britania. Rais dan pengawalnya Poyto dan Hendrik ditangkap pada 15 September. Setelah penyelidikan sekuler yang menguatkan penyelidikan uskup, penuntut Rais juga dilakukan oleh pengadilan sekuler dan gerejawi atas tuduhan yang mencakup itu pembunuhan itu dan bid'ah atau sesat. Jumlah korban Rais tidak diketahui karena sebagian besar jenazah dibakar atau dikubur. Jumlah pembunuhan umumnya ditempati antara 100 dan 200, dan beberapa telah menduga bahwa ada lebih dari 600 para korban yang berkisar antara usia 6 hingga 18 tahun dan sebagian anak itu adalah laki-laki. Pada tanggal 23 Oktober 1440, pengadilan sekuler mendengar pengakuan Poyto dan Hendrian dan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka kedua. Mereka berdua diikuti dengan hukuman mati Rais pada tanggal 25 Oktober. Rais diizinkan untuk membuat pengakuannya dan meminta untuk dimakamkan di gereja biara Notre Dame des Champs di Nantes pun dikabulkan. Rais lalu dieksekusi dengan cara digantung dan dibakar. Ditetapkan pada Rabu 26 Oktober pada pukul 9. Rais ya sudah ya masih ada sih, tapi ya lanjut saja. Meskipun jelas ya susah cari kan ngomongnya. Jelas Rais dihukum karena membunuh banyak anak berdasar pengakuannya dan laporan saksi mata terperinci dan sekutunya sendiri dan orang tua korban. Keraguan itu telah lama bertahan tentang putusan tersebut. Bantahan didasarkan pada teori bahwa Rais sendiri adalah korban dari plot gerejawi atau tindakan balas dendam oleh gereja Katolik atau negara Perancis. Dalam bukunya tahun 2006, The War of Persuasion, keinginan mutlak yang mustahil, George Douglas Stanley menyatakan bahwa Duke of Brittany diberikan wewenang untuk mengadili, menerima semua gelar tanah bekas Rais setelah keyakinan, dan kemudian membagi tanah itu pada bangsawan sendiri. Ya, anggap saja Gilles de Rais ini ya seorang korban. Itu pun ya teori seseorang. Nah, hari ini Alan akan mencoba membahas interpretasi okkultisme. Pada awal abad ke-20, antropolog Margaret Murray dan okkultis Alistair Swalwell mempertanyakan keterlibatan otoritas gereja dan sekuler dalam kasus tersebut. Crowley menggambarkan Rais sebagai hampir semua hal. Ia setara dengan John d'Arc yang kejahatannya utama ialah mengejar pengetahuan. Murray yang menemukan hipotesis kultus penyihir berspekulasi pada bukunya The West Church and Western Europe bahwa Eropa bahwa Rais benar-benar seorang penyihir dan penganut kultus kesuburan yang berpusat pada Dewi Pangan, Diana. Ya, kebanyakan sejarawan menolak teori Murray. Norman Coleman pendapat bahwa itu tidak konsisten dengan apa yang dilakukan oleh
kejahatan dan pengadilan Rice. Para sejarawan tidak menganggap Rice itu sebagai martir bagi agama Kristen. Cendekiawan lain cenderung melihat dia sebagai Katolik murtad yang turun dalam kejahatan, keberanian, dan kejahatan, bejat, dan kejahatan yang sebenarnya kebetulan dengan perampasan tanah. Dengan informasi tersebut berakhirlah kisah dari Giles de Rice. Jika diaktualkan, dia ini juga kan seorang pembunuh berantai, penyihir dengan kelas master. Dan akhirnya selesai juga. Giles de Rice seorang rekan dari Jane d'Arc. Berbeda sekali dengan Jane d'Arc, bukan. Jika di Jane d'Arc merupakan wanita suci, maka Giles de Rice merupakan seorang pembunuh berantai. Dan seperti biasa, mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya akhiri dengan seorang kata sayonara. Dadah.